Manga One Piece chapter 1036 masih memperlihatkan Zoro yang mana berhasil mengalahkan King dengan menggunakan jurus barunya. Dan di saat yang bersamaan, King teringat dengan perkataan Kaido pada masa lampau, di mana ia mengatakan yang intinya bahwa King menyangka Kaido adalah Joy Boy berikutnya, yang kemungkinannya membawa misi untuk merubah dunia, seperti mana perkataan King ketika ia pertama kali bertemu dengan Kaido di Pulau Penghazard. Hal ini didukung dengan janji Joy Boy kepada ras manusia ikan yang diduga ingin membawa mereka ke daratan untuk hidup bersama dengan bangsa manusia. Yang artinya, Joy Boy adalah pembaharu bagi tatanan kehidupan bagi seluruh ras yang berada di permukaan dunia One Piece. Namun, sayang seribu sayang, tatanan dunia yang diimpikan King berbeda 180 derajat dengan apa yang didambakan oleh Kaido, yang mana ia menginginkan agar dunia jatuh dalam perang terbesar yang melibatkan seluruh umat manusia. Jadi bisa dibilang, King telah salah mengikuti seseorang layaknya Bellamy kepada Doflamingo. Dan berbicara tentang negeri Wano, maka tidak akan terlepas dari yang namanya Joy Boy. Karena Kozuki Oden sendirilah yang menginformasikan bahwa Joy Boy akan datang ke Wano. Maka dari itu dia harus membuka perbatasan negeri Wano dalam rangka menyambut dan mendukung Joy Boy chapter 572. Dengan kalahnya King di tangan Zoro, maka hal itu akan semakin memperbesar peluang pasukan aliansi untuk memenangkan pertempuran yang terjadi di Onigashima. Cuma yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah Zoro yang sekarang sudah setara dengan Kozuki Oden? Kalau berbicara tentang skill berpedang, maka Zoro tidak jauh berbeda dengan Oden, atau mungkin setara. Tapi jika itu berbicara tentang kekuatan stamina keduanya, maka Zoro masih jauh tertinggal dari Kozuki Oden, yang bahkan Zoro sendiri pun mengakuinya chapter 1033. Sedangkan Zoro, walaupun ia sudah berhasil menjinakkan Enma dengan haki rajanya, ia belum seleluasa Oden ketika memakainya. Oleh sebab itu, pada chapter sebelumnya, Zoro pernah mengatakan, ia harus segera mengakhiri pertarungannya melawan King. Jika tidak, maka pedang Enma akan menghisap nyawanya. Semoga saja ada tim medis yang menolong Zoro dalam menanggulangi efek samping dari obat suku Ming. Adapun tentang alis Sanji yang kembali berubah arah, kemungkinannya ketika ia lagi pingsan, maka kekuatan genetiknya off. Dengan kata lain, kemampuan regenerasinya tidak berjalan seperti semestinya ketika ia lagi dalam keadaan terjaga. Dan sepertinya Eiichiro Oda sengaja membuat King dan Queen kalah di luar gunung Onigashima, supaya informasi kekalahannya tidak terdengar oleh bawahan mereka. Yang secara tidak langsung, Oda ingin pertarungan yang terjadi di Pulau Onigashima terus berlanjut tanpa adanya pasukan Kaido yang membelot lagi ke pasukan aliansi. Kemudian scene beralih ke tempat Kiku dan Kinemon, tepatnya di antara lantai 1 dan 2, yang mana Usopp memotivasi keduanya agar tetap hidup meskipun dalam kondisi terluka parah. Hal itu juga diamini oleh Izo yang notabene-nya penduduk asli negeri Wano. Sementara itu di tempat lain, CP0 berhasil mengalahkan S-Drake, sehingga membuat Appo melarikan diri dari medan pertempuran. Bukan sesuatu yang aneh jika Appo melarikan diri, sebab tabiatnya memang seperti itu. Terlebih lagi, tujuan utama Appo bukan untuk mengalahkan CP0. Kuharap ada bala bantuan yang membantu Brook dalam melindungi Nico Robin dari kejaran pemerintah dunia. Lalu, panel berpindah ke atas gunung Onigashima yang memperlihatkan Kaido dan Luffy saling serang satu sama lain, yang membuat mereka masing-masing mencium tanah air beta. Pertanyaannya, apakah Luffy sudah setara dengan Kaido? Jawabannya iya, Luffy sudah setara dengan Kaido. Itu pun setelah Kaido dikeroyok habis-habisan sambil membawa Pulau Onigashima. Jika seandainya saja Kaido dalam keadaan fit ketika melawan Luffy, maka saya tidak yakin jika Luffy mampu mengalahkan Kaido. Oleh sebab itu, Oda sengaja membuat Kaido dikeroyok oleh pasukan aliansi sebagai cara untuk mengalahkan sang makhluk terkuat di dunia. Dan jika suatu saat nanti Luffy menghadapi Big Mom masih dibantu oleh orang lain, maka saya dengan berani mengatakan bahwa Luffy tidak akan pernah sekuat Yonko, alias kekuatannya tidak akan pernah setara dengan para monster tersebut. Demikianlah review One Piece chapter terbaru pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bagi teman-teman yang telah menonton video ini, kritik dan sarannya akan selalu diterima. Dan terima kasih banyak atas dukungannya.